Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fitriana Azhaari, NIM 2011110211. Saya berasal dari Prodi PAI semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Ushul Fiqih. Materi yang saya akan bawakan ialah kaidah usuliyah dan kaidah fikih. Yang pertama ada pengertian atau definisi kaidah usuliyah dan kaidah fikih. Yang kedua ada perbedaan antara kaidah usuliyah dan kaidah fikih. Yang pertama ada definisi kaidah usuliyah dan kaidah fikih. Kaidah usuliyah merupakan kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk memahami hukum-hukum mengenai perbuatan manusia yang ada di dalam nas Al-Quran dan hadis yang telah dihasilkan oleh ulama usul fikih berdasarkan penelitian mereka terhadap ketentuan atas undang-undang bahasa Arab. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, kaidah usuliyah adalah al-dilah al-ammah. Menurut Ali Ahmad Al-Nadawi, kaidah-kaidah usuliyah merupakan kaidah-kaidah universal yang dapat diaplikasikan kepada seluruh bagian dan objeknya. Kaidah fikih merupakan dasar-dasar yang berkaitan dengan hukum syara yang mencakup bentuk teks perundang-undangan yang ringkas padat yang mengandung penetapan hukum-hukum yang umum pada suatu peristiwa yang dapat dimasukkan pada permasalahannya. Perbedaan antara kaidah usuliyah dan kaidah fikih. Kaidah usul pada hakikatnya adalah kaidah istidlaliyah yang menjadi wasilah para mujtahid dalam istinbat atau pengambilan sebuah hukum syariah amaliyah. Kaidah ini menjadi alat yang membantu para mujtahid dalam menentukan suatu hukum. Dengan kata lain, kita bisa memahami bahwa kaidah usul bukanlah suatu hukum. Ia hanyalah sebuah alat atau wasilah kepada kesimpulan suatu hukum syar'i. Sedangkan kaidah fikih adalah suatu susunan lafaz yang mengandung makna hukum syariah aglabiyah yang mencakup di bawahnya banyak furu', sehingga kita bisa memahami bahwa kaidah fikih adalah hukum syar'i. Dan kaidah ini digunakan sebagai istidhar hukum, bukan merupakan istimbat atau mengambil hukum layaknya kaidah usul. Misalnya kaidah usul al-aslu fil amrilil wujub, bahwa asal dalam pemerintah menunjukkan wajib. Pertanyaan 1. Jelaskan apa yang dimaksud dawabit fikih dan nazariyah fikih. Kedua, apa kedudukan dan fungsi kaidah fikih dalam pengembangan hukum Islam itu sendiri. Dawabit fikih adalah apa yang tersusun sebagai bentuk-bentuk masalah yang serupa dalam suatu tema, tanpa melihat kepada makna yang menyeluruh yang terkait. Dawabit fikih juga adalah semua yang terbatas juz'iyatnya atau bagiannya pada suatu urusan tertentu. Adapun pengertian nazariyah fikih, yaitu berasal dari nazir yang berarti mengangan-angan sesuatu dengan mata, atau ta'mulus syai' bi al-ain. Sedangkan nazari adalah hasil dari apa yang diangan-angankan tersebut, seperti halnya mengangan-angankan akal yang mengatakan bahwa alam adalah sesuatu yang baru. Kedudukan kaidah fikih dalam hukum pidana Islam. Kedudukan kaidah fikih dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalil pelengkap dan dalil mandiri. Yang dimaksud dalil pelengkap adalah bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan yang dimaksud dalil mandiri adalah bahwa kaidah fikih digunakan sebagai hukum yang berdiri sendiri tanpa menggunakan dua dalil pokok. Sedangkan dalam konteks fikih kedudukan, kaidah fikih adalah sebagai simpul penyederhana. Masalah-masalah fikih yang bersifat furu'iyat dengan kaidah tersebut dapat mempermudah peminat fikih dalam menguasai masalah-masalah fikih. Fungsi kaidah fikih dalam pengembangan hukum Islam. Ada 4 fungsi dari kaidah fikih dalam hukum Islam, yaitu 1. Kaidah fikih dapat dijadikan alat untuk mengetahui benang merah yang mewarnai fikih dan menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. 2. Kaidah fikih dapat digunakan untuk menetap hukum bagi masalah yang dihadapi dengan memasukkannya kepada salah satu kaidah fikih yang ada. Ketiga, kaidah fikih akan menjadikan peminatnya lebih dalam menerapkan materi fikih pada tempat dan waktu yang berbeda. Yang keempat, kaidah fikih yang sudah mapan berasal dari dalil quli yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu, pengguna kaidah tersebut sama dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah meskipun secara tidak langsung. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah
dalam perkataan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.